Perkenalkan, nama saya Marcelino Ananda Sutanto dengan NPM 250 810 10 249. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Penerapan PSO SPM untuk deteksi serangan web dengan pendekatan hybrid anomaly signature based. Penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma optimasi dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan keamanan sistem web dan dari berbagai jenis serangan cyber yang semakin kompleks. Latar belakang. Di era digital sekarang ini, keamanan sistem web menjadi salah satu aspek paling penting. Banyak aktivitas kita bergantung pada layanan online, mulai dari transaksi, komunikasi, hingga penyimpanan data pribadi. Namun, ancaman serangan cyber seperti SQL injection, cross-site scripting, dan denial of service terus meningkat. Sistem deteksi serangan yang bersifat konvensional seperti signature based hanya bisa mendeteksi serangan yang sudah dikenal sebelumnya. Sedangkan sistem anomaly based bisa mendeteksi serangan baru, tapi sering menimbulkan banyak kesalahan deteksi atau false positif. Sistem deteksi. Nah, untuk mengatasi kekurangan dari kedua pendekatan tersebut, penelitian ini menggabungkan keduanya dengan menggunakan metode PSO dan SPM dalam satu pendekatan menjadi hybrid anomaly signature based. Dengan cara ini, sistem diharapkan dapat mendeteksi serangan baru dengan lebih akurat tanpa mengorbankan kecepatan dan efisiensi. Masalah ini, di dalam penelitian ini ada 3 masalah utama yang diangkat, yaitu pertama, bagaimana menerapkan metode PSO SPM untuk mendeteksi serangan web. Yang kedua, seberapa efektifkah pendekatan hybrid dalam meningkatkan hasil deteksi. Dan ketiga, bagaimana performa sistem ini jika dibandingkan dengan metode konvensional. Tujuan penelitian juga ada 3, yaitu menerapkan metode PSO SPM untuk sistem deteksi serangan web, menggabungkan pendekatan anomaly based dan signature based detection menjadi satu model hybrid, dan yang terakhir, menganalisis peningkatan akurasi dan efisiensi sistem deteksi. Oke, yang pertama adalah landasan teori PSO. Mengenai landasan teori, yang pertama, PSO merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung atau ikan ketika mencari makanan. Setiap partikel akan mencoba solusi terbaik dengan belajar dari pengalaman dirinya sendiri dan partikel lain di sekitarnya. Di dalam konteks penelitian ini, PSO digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik pada SPM, yaitu parameter C dan gamma, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Landasan teori SPM. SPM adalah algoritma klarifikasi yang memisahkan data ke dalam dua kelas menggunakan hyperplane. Cocok digunakan dalam mendeteksi pola serangan web berdasarkan fitur yang diaksesi dari log. Dan kombinasi SPM dan PSO menghasilkan model yang lebih akurat dan stabil. Oke, lanjutnya adalah metodologi dari penelitian ini. Yang pertama, metodologi dalam penelitian ini terbagi menjadi 5, yaitu pertama, pengumpulan data log serangan web. Pada tahap pertama, data yang digunakan berupa log serangan web yang diambil dari dataset publik seperti KDD-CAP 99 dan CIC IDS 2017. Dataset ini berisi data lalu lintas jaringan yang terdiri dari 2 jenis utama. Yang pertama, formal atau normal traffic dan attack traffic. Tahap kedua yaitu pemrosesan data. Tahap ini sangat penting agar data siap digunakan. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, data cleaning, yaitu menghapus data yang tidak relevan atau duplikat. Yang kedua, normalisasi atau agar semua nilai fitur berada pada skala yang sama. Dan yang terakhir, ekstraksi fitur seperti IP address, jenis HTTP request, ukuran paket, dan durasi koneksi. Semua fitur ini nantinya digunakan untuk melatih model PSO SPM. Tahap ketiga yaitu pelatihan model atau training. Pada tahap ini dilakukan pelatihan model SPM. Namun sebelum itu, PSO dijalankan untuk mencari nilai parameter optimal, yaitu C dan gamma. Proses ini berjalan secara literatif, di mana setiap partikel mencoba kombinasi nilai yang berbeda, hingga ditemukan hasil terbaik dengan akurasi tertinggi. Di tahap keempat, setelah model dilatih, tahap keempat yaitu pengujian sistem atau testing. Setelah model dilatih,
Tahap berikutnya adalah pengujian. Model diuji dengan pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan signature base untuk mendeteksi serangan yang sudah dikenal dan anomaly base untuk mendeteksi pola serangan baru. Kombinasi ini membuat sistem lebih adaptif dan akurat. Dan langkah terakhir yaitu tahap evaluasi hasil. Tahap terakhir adalah evaluasi performa sistem. Beberapa metrik yang digunakan antara lain adalah akurasi untuk mengukur kecepatan model secara keseluruhan. Kedua, precision untuk melihat seberapa banyak deteksi yang benar-benar serangan. Ketiga, recall untuk mengukur kemampuan sistem dalam menemukan semua masa serangan yang ada. Dan yang terakhir, F-measure untuk menilai keseimbangan antara precision dan recall. Hasil evaluasi ini menunjukkan seberapa baik sistem PSO-SPM bekerja dibandingkan metode lain. Berikutnya dataset. Penelitian ini menggunakan dataset serangan web yang diperoleh dari sumber publik seperti KDD Cap 99 atau CIC IDS 2017 yang digunakan dalam keamanan jaringan. Pendetekan hybrid anomaly sector ini merupakan kekuatan utama dari penelitian. Metode signature based mengenali serangan berdasarkan pola yang sudah ada, sementara anomaly based fokus pada aktivitas yang tidak normal. Kombinasi keduanya membuat sistem lebih cerdas, mampu mengenali serangan baru tanpa kehilangan keakuratan dalam mendeteksi serangan lama. Hybrid approach. Pendekatan hybrid menggunakan metode signature based dan unbased untuk meningkatkan efektivitas deteksi. Signature based mengenai pola serangan yang telah dikenal, sedangkan anomaly based mendeteksi aktivitas mencurigakan yang belum muncul. Kombinasi keduanya membuat sistem lebih adaptif dan akurat. Proses PSO optimization. PSO digunakan untuk mencari nilai parameter terbaik pada SPM seperti C dan gamma. Setiap partikel mewakili kombinasi parameter yang diuji secara literatif. Proses ini menghasilkan parameter optimal yang meningkatkan akurasi klasifikasi serangan web. Di sini ada contohnya, langkah-langkahnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah proses SVM classification. SVM digunakan untuk mengklasifikasikan data antara lalu lintas normal dan serangan. Model dilatih menggunakan data hasil optimalisasi PSO. Dengan kombinasi PSO SVM, sistem mampu mendeteksi serangan dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan SVM biasa, yaitu implementasi sistem. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa Python dengan pustaka scikit-learn. Proses utama meliputi input data, optimasi parameter PSO, klasifikasi dengan SVM, dan output hasil deteksi. Sistem ini dapat diterapkan secara real-time pada keamanan web. Yang berikutnya adalah hasil penelitian. Di hasil penelitian ini, dari hasil eksperimen, metode PSO-SVM terbukti meningkatkan akurasi sebesar 3-7% dibandingkan SPM biasa. Selain itu, pendekatan hybrid juga lebih efektif mendeteksi serangan baru atau anomali tanpa menurunkan performa terhadap serangan yang sudah dikenal. Dengan kata lain, sistem ini lebih akurat, efisien, dan adaptif dibandingkan pendekatan konvensional. Analisis hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa model PSO-SVM memiliki nilai precision dan recall yang seimbang. Artinya sistem mampu mendeteksi serangan yang baik dan meminimalkan kesalahan deteksi. Selain itu, waktu pelatihan juga lebih cepat bahkan pada dataset besar. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi PSO dan SVM tidak hanya meningkatkan akurasi, tapi juga efisiensi komputasi. Poin berikutnya yaitu kontribusi penulis. Nah, untuk yang setelah saya baca, menurut saya ada 3 kontribusi utama, yaitu memperkenalkan atau mengaplikasikan kombinasi pendekatan hybrid, anomaly plus signature untuk deteksi serangan web. Kedua, menggunakan algoritma PSO untuk optimasi parameter SVM dalam domain deteksi serangan web yang mungkin belum banyak digunakan. Dan yang terakhir yaitu menyajikan eksperimen dan analisis empiris yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas kombinasi tersebut, memberikan bukti bahwa metode mereka lebih baik daripada metode pembanding. Simpulan, penelitian ini
Sebagai kesimpulan, metode PSO-SPM terbukti efektif dan efisien untuk mendeteksi serangan web. Kombinasi antara PSO dan SPM mampu meningkatkan akurasi serta kemampuan sistem dalam mengenali berbagai jenis ancaman, baik yang baru maupun yang sudah dikenal. Pendekatan hybrid anomaly signature menjadikan sistem lebih adaptif dan handal untuk menghadapi serangan yang terus berkembang. Nah, menurut saya, yaitu poin terakhir, keterkaitan dengan sistem dan teknologi informasi. Menurut saya, penelitian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bidang sistem dan teknologi informasi, khususnya dalam aspek keamanan cyber, data mining, dan machine learning. Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu, penerapan algoritma, kecerdasan buatan, untuk sistem deteksi ancaman. Metode PSO-SPM ini menunjukkan bahwa bagaimana teori, optimasi, dan klasifikasi dapat diintegrasikan secara efektif untuk memecahkan masalah nyata di dunia teknologi informasi. Dari sisi penerapan teknologi, hasil penelitian ini bisa diimplementasikan pada berbagai sistem keamanan modern seperti firewall cerdas yang mampu belajar dari serangan AI, sistem keamanan aplikasi web yang mampu beradaptasi terhadap ancaman baru secara otomatis. Selain itu, pendekatan hybrid anomaly signature ini juga membuka peluang untuk dikembangkan dalam keamanan jaringan skala besar, seperti pada sistem cloud computing, dan Internet of Things atau IoT, di mana ancaman cyber lebih beragam dan kompleks. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bahwa sistem dan teknologi informasi bukan hanya berfokus pada pengelolaan data dan sistem digital, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan. Berikutnya, ya, segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi wawasan baru kepada teman-teman terhadap keamanan cyber dengan menggunakan metode PSO-SPM. Sekian, terima kasih.